Perkenalkan, nama saya Yedi Tarigan dengan NIM 223020503056. Di sini saya akan mempresentasikan tugas responsi keamanan jaringan yang sudah saya kerjakan. Di tugas responsi ini kami diminta untuk mempelajari tentang steganografi dan membuat desain rancangan enkripsi dan dekripsi QR code dengan menggunakan aplikasi Crypto 2. Jadi secara singkat, steganografi itu adalah teknik menyembunyikan suatu informasi ke dalam media lain sehingga keamanan informasi tersebut dapat terjaga dan tidak dapat terdeteksi dengan mudah. Dalam proyek ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu membuat rancangan enkripsi dan dekripsi dengan menggunakan QR code. Jadi proses steganografi dengan QR code itu yang pertama adalah mengenkripsi informasi atau pesan di sini dengan mengenkripsi nama dan NIM saya. Kemudian setelah itu mengubah ciphertext tadi menjadi sebuah QR code, kemudian membaca QR code-nya dan pada akhirnya untuk mendeskripsi hasil dari baca QR code tadi. Jadi di sini saya sudah merancang desain enkripsi dan dekripsi menggunakan algoritma AES. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang enkripsinya. Di sini menggunakan enkripsi algoritma AES dengan key size itu sepanjang 128 bit. Seperti biasa di AES kita menggunakan dua text input, yang pertama untuk plain text dan satunya untuk key. Kemudian ada key decoder dan message decoder yang dihubungkan ke AES, ke mesin AES. Kemudian dari AES dihubungkan ke message decoder untuk mengubah bit-bit yang sudah diubah tadi menjadi ciphertext. Kemudian dihubungkan ke text output untuk menampilkan ciphertextnya. Kemudian di sini saya menghubungkan visual encoder dari message encoder tadi untuk mengubah ciphertext tadi menjadi visual QR code. Kemudian setelah diubah menjadi QR code, maka di sini untuk mempermudah scan saya menggunakan visual decoder untuk membaca QR code yang sudah diubah tadi. Kemudian hasil bacanya tadi saya hubungkan ke text output untuk membandingkan apakah ciphertext dan output dari baca QR code tadi sudah sama. Kemudian di sini saya membuat dekripsinya, tapi di sini saya hubungkan saja langsung dari visual decoder tadi karena hasilnya pasti sama. Jadi daripada kita harus copy paste, langsung saja saya hubungkan dari visual decoder ke message decodernya. Kemudian di sini sama menggunakan key, dan key yang digunakan harus sama sudah pasti. Kemudian ada key decoder, message decoder, kemudian dihubungkan ke mesin AES yang sudah diubah menjadi decrypt dengan panjang key yang masih sama, ya 128. Kemudian di sini terdapat message encoder untuk mengubah bit-bitnya itu menjadi plain text. Namun di sini saya tidak langsung menghubungkan ke text outputnya, tapi saya hubungkan juga ke visual encoder untuk mengubah plain text tadi menjadi QR code. Kemudian setelah itu saya hubungkan visual decoder untuk membacanya, dan di ujung sini saya masukkan text outputnya untuk melihat hasil baca QR code tadi. Nah, di sini kita tetap harus menggunakan dekripsi, karena kalau kita langsung scan langsung di sini, maka hasil yang dikeluarkan itu sudah pasti adalah ciphertext. Oleh karena itu, untuk membaca QR code itu dibutuhkan kunci yang sama seperti kunci untuk
enkripsinya, maka dibutuhkan juga dekripsi begitu. Ya, saya akan coba praktekkan. Saya akan memasukkan nama. Dan NIM. Nah, dapat kita lihat di sini hasil dari ciphertext-nya. Kemudian hasil QR code-nya yang dihubungkan dari message encoder. Kemudian ini adalah scan atau hasil baca dari QR code tadi, dan hasilnya adalah sama seperti ciphertext yang di atas. Kalau kita menggunakan pembaca QR code yang di handphone juga, pasti hasilnya adalah ciphertext. Kemudian di sini ada dekripsinya. Kita bisa lihat di sini. Setelah diubah menjadi plain text, kemudian diubah menjadi QR code lagi, kemudian hasilnya adalah nama dan NIM. Tapi kalaupun misal kita tidak pakai ini, tetap tidak masalah gitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.